Apakah kita mesti memilih pejabat yang tidak peduli kepada masyarakat? Apakah kita mesti memilih pejabat yang berasal dari tong sampah, teman-teman, ya? Yang sekolahnya itu tidak jelas, teman-teman, ya. Yang dimana kepeduliannya kepada masyarakat dipertanyakan. Halo, selamat siang teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim. Hari ini di dalam acara Cerdas Hukum, teman-teman, saya mau mengambil topik tentang pilkada yang nanti ada di Jawa Tengah, teman-teman, ya. Jadi kita tahu di pilkada Jawa Tengah ini banyak menimbulkan kontroversial. Banyak yang menanyakan kepada saya, ya kan, apa pendapat saya tentang pilkada di Jawa Tengah. Saya akan memberikan pendapat saya ini dalam podcast yang mana ini adalah opini pribadi saya. Ya, ini adalah pendapat pribadi saya. Ya, yang saya sampaikan bukan bermaksud untuk mencemarkan nama baik atau mencemarkan, memfitnah seseorang, tetapi ini adalah apa yang saya pikirkan dan opini yang ada pada saya. Silakan teman-teman yang mau ikut-ikut, yang enggak juga nggak apa-apa di situ, ya. Saya mau kasih tahu teman-teman, ya. Ini ada berita di detik.com berjudul ditanya alasan ikut kampanye Lutfi Yassin, Jokowi bilang semua orang tahu. Jadi kalau kita lihat, ada satu pasangan pilkada yang didukung oleh presiden-presiden Indonesia, ya, baik itu Presiden Prabowo maupun Presiden Jokowi. Ya, pasangan yang didukung adalah pasangan Ahmad Lutfi dan Yassin, teman-teman, ya. Dibilang di sini bahwa pasangan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Tas Yassin di Banyumas. Mereka berkeliling kota naik kendaraan jenis hardtop. Jokowi menaiki jeep warna putih, berdiri sebelah supir, sedangkan di belakangnya berdiri Ahmad Lutfi. Ya. Jokowi langsung dikerubungi masyarakat yang sudah menunggu. Ia tampak kesulitan berjalan sambil memenuhi permintaan foto. Kita tahu Ahmad Lutfi ini siapa, teman-teman? Adalah Kapolda Jawa Tengah. Di dalam artikel ini, Jokowi bilang bahwa Ahmad Lutfi dan dirinya sudah bersahabat sejak lama, teman-teman. Ya, nggak heran. Makanya kita lihat bagaimana dengan sistem KKN kolusi tersebut, orang-orang yang mencapai jabatan tinggi adalah orang yang mempunyai kedekatan dengan penguasa. Ya, jadi Jokowi bilang di sini bahwa dia sudah dia ikut karena dia sudah sahabat lama katanya, ya. Udah sahabat lama dengan Ahmad Lutfi. Berarti Ahmad Lutfi juga bisa naik pangkat, bisa jadi Kapolda dengan cepat karena sahabat Jokowi. Dan sekarang dia berhenti dari Kapolda, mau menjabat sebagai gubernur juga karena kedekatan dengan penguasa, teman-teman. Ini yang patut kita waspadai. Ya, kita patut waspadai. Seharusnya kita mau menaikkan orang menjadi pejabat berdasarkan integritas dan kemampuan atau kapasitasnya. Bukan berdasarkan kedekatan dengan penguasa atau pejabat. Itu yang patut dicamkan, teman-teman. Hal kedua adalah kita sudah tahu bagaimana orang-orang yang tadinya berasal dari kepolisian ditempatkan menjadi pejabat, ya, menjabat, ya, berakhir tidak baik, berakhir buruk. Contohnya siapa? Contohnya yang paling jelas adalah Ketua KPK, teman-teman. Ketua KPK itu yang bernama Firly Bahuri berasal dari mana? Berasal dari Kapolda Sumatera, ya. Dia adalah bagian dari kepolisian. Saya sudah bilang sama teman-teman bahwa kepolisian ini banyak oknum. Sehingga tempat mereka, institusi mereka ini adalah bagaikan tempat sampah, teman-teman, ya. Mereka diajarkan di sana untuk memeras, menipu, ya. Karena banyak dari mereka akhirnya jadi kayak Firly Bahuri, ya. Kapolda, sekelas Kapolda menjadi ketua KPK, akhirnya memeras koruptor di situ, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana, ya, jebolan-jebolan Polri itu yang menjadi pejabat akhirnya ketahuan ternyata mereka itu melakukan banyak kejahatan, ya. Bukan hanya itu, Ferdy Sambo ternyata seorang pembunuh dan ternyata katanya ditemukan 900 miliar lebih, ya, uangnya hasil dari judi katanya. Saya nggak tahu itu, ya, itu media yang bilang. Terus Teddy Minahasa, ya, menjadi gembong narkoba. Jadi kita lihat, teman-teman, bagaimana banyaknya faktor
oknum di institusi kepolisian. Nggak kapok dengan hal tersebut, pemerintah dan penguasa masih juga mau mengambil orang-orang dari kepolisian. Ya, saya kasih tahu teman-teman ya, pengalaman saya dengan Ahmad Lutfi. Pertanyaan saya adalah teman-teman, kalau teman-teman mau mencari seorang pejabat negara, pejabat pemerintah, mencari yang peduli sama masyarakat atau mencari yang peduli pada dirinya sendiri dan peduli sama karirnya sendiri, teman-teman. Tentu saja orang bilang pasti maunya mencari yang peduli kepada masyarakat, teman-teman. Ini bukti saya ya berkomunikasi dengan Kapolda Jawa Tengah. Jadi saya waktu itu mendapatkan informasi ada 3 lokasi judi di Jawa Tengah. Saya kirim link beritanya ke Ahmad Lutfi, teman-teman ya. Waktu itu beliau kan Kapolda tuh, Kapolda Jawa Tengah. Saya kirimkan beritanya, ini ada tanggalnya Juni 17, 2023. Ya. Nggak dibalas sama sekali link berita saya. Yang ada berikutnya, teman-teman, handphone saya diblokir karena ini hanya centang 1. Ya, nomor yang sama yang tadinya ada gambarnya, sekarang ini centang 1. Kita lihat bagaimana beliau ini adalah orang yang tidak peduli pada input masyarakat, tidak peduli dengan masalah yang terjadi di daerahnya. Kalau ada apa-apa, dia cuma hentikan komunikasi dan dia blokir orang itu, teman-teman ya. Apakah orang yang seperti ini adalah pejabat yang Anda inginkan menjadi gubernur sebuah wilayah? Ya, kalau kayak begitu apa jadinya gubernur kalau pemerintah tidak peduli dengan rakyatnya? Ada judi aja di tempat dia 3 biji, dia kagak mau urusin di situ, teman-teman ya. Jadi saya berikan kepada teman-teman warning, hati-hati. Orang yang seperti ini yang nggak peduli dengan pemerintah, dengan masyarakatnya, ya tidak akan peduli nanti dengan masyarakat Jawa Tengah. Ya, sekali lagi teman-teman, ini adalah opini saya. Terserah teman-teman mau memilih dia atau enggak ya. Kalau saya sih ya, najis milih-milih yang kayak begini. Kenapa? Kalau dia nggak peduli sama masyarakat, ngapain lu jadi pejabat? Saya tanyakan, motif lu jadi pejabat apa? Ya, mau korupsi atau apa? Atau mau melayani? Jadi hanya ada 2 pilihan, teman-teman. Apakah dia mau menjadi pejabat yang baik melayani masyarakat, atau dia mau menjadi pejabat yang buruk, korup, ya, dan menghancurkan masyarakat. Itu aja pilihan yang nggak bisa setengah-setengah. Ya, tapi saya sudah buktikan dengan WA saya ini bahwa dia nggak peduli kepada masyarakat. Dia nggak peduli tentang adanya ancaman judi online, judi di daerahnya dia. Ya teman-teman, karena apa? Ya patut diduga kalau dia membiarkan terjadinya lokasi perjudian. Karena hingga saat ini 3 lokasi perjudian itu masih ada di Jawa Tengah. Menandakan biasanya kalau ada, berarti ada yang melindungi, teman-teman ya. Ini terbukti kan dari judi online yang katanya Kominfo mau memblokir, ternyata justru dari Kominfo melindungi, teman-teman ya. Ini logika aja. Penegak hukum kalau dia nggak memberantas, padahal dia tahu ada lokasi tersebut, berarti itu ada perlindungan dan pembiaran, teman-teman. Dan tidak pernah ada perlindungan dan pembiaran terhadap suatu kejahatan di suatu daerah jika tidak ada setoran ya. Ini logika umum aja. Terserah teman-teman mau percaya dengan opini saya atau tidak. Balik lagi, ini adalah opini pribadi saya. Ya, ini adalah pemikiran pribadi saya. Yang dimana hak untuk opini saya ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 kebebasan berpendapat. Ini pendapat saya. Ya. Jadi ini teman-teman patut kita waspadai. Hal terakhir teman-teman ya yang patut teman-teman lihat. Ini ada sebuah berita ya dari suara.com, adanya seorang wanita bernama Vanessa Nabila ya, yang mana dibilang oleh masyarakat dan netizen sebagai wanita simpanan dari Ahmad Lutfi. Bayangin teman-teman, seorang polisi punya wanita simpanan ya. Apakah ini benar atau tidak? Tanyakan kepada suara.com. Tapi saya akan membacakan ya apa isinya di sini. Jadi isinya di sini, isu simpanan seorang calon gubernur Pilkada 2024 ditanggapi bantahan selebgram bernama Vanessa Nabila. Jadi dia bilang dia membantah nih, dia bilang di situ ya.
Alasannya dia bilang banyak sekali yang hujat saya, berita tentang saya dan Bapak Ahmad Lutfi. Jangan mudah percaya hoak katanya, saya pribadi tidak punya hubungan spesial. Dia mengungkap fakta bahwa foto dan video yang beredar luas, pertemuan diviralkan, foto tersebut hanyalah kebetulan ya. Ya kita tahu teman-teman, maling nggak ada yang ngaku. Yang namanya ada foto, kalau satu kebetulan mungkin, dua kebetulan mungkin. Kalau fotonya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 banyak foto kebetulan terus, itu tidak mungkin teman-teman. Yang namanya kebetulan sering-sering ketemu, nggak mungkin itu ya. Terus bukan cuma itu aja, dibilang soal mobil mewah, diakui oleh Vanessa bahwa kendaraan tersebut memang milik Ahmad Lutfi. Namun mobil itu dipinjamkan. Jadi Vanessa Nabila bilang dia dipinjamkan mobil mewah. Bos, kalau lu cuma orang kenal, kebetulan kenal, minjemin mobil mewah, mohon maaf, ya kita ini bukan orang goblok, ya Ahmad Lutfi itu bukan profesor yang bisa goblok-goblokin orang. Ya kalau dia bilang dia pinjemin, coba masyarakat ketemu dia aja, kita WA dia aja kagak dibales, ya orang-orang aja WA dia kagak dibales. Masa orang kebetulan dikasih pinjem mobil mewah? Nggak mungkin lah, lu kalau nggak ada hubungan spesial sama seorang wanita, namanya laki-laki, lu nggak punya hubungan spesial dengan wanita, nggak mungkin wanita itu lu kasih pinjem mobil, ya. Nanti lu dikasih duit dibilang kebetulan doang, dikasih duit pinjam, semua juga lu bilang pinjam. Ya itu, ini hal yang seperti ini harusnya diperiksa. Tapi hal benar atau tidaknya hal tersebut, kalau ada seperti ini, apalagi mobil dipinjamkan, ini KPK harusnya udah turun tangan. Ya, coba bayangkan, Kapolda itu gajinya berapa juta sih sebulan? Kok lu bisa beli mobil mewah? Itu yang menjadi pertanyaan lagi teman-teman. Ya, bagaimana seorang level Kapolda bisa beli mobil mewah dan bisa punya simpanan wanita? Ya, akhir-akhirnya jadi seperti siapa teman-teman? Seperti Fedy Sambo. Fedy Sambo pun diisukan punya simpanan wanita tuh, yang orangnya ada di Polda yang cantik itu kan, padahal dia udah punya istri, Putri Cenderawati. Biasanya seperti itu teman-teman, pejabat yang sudah tinggi, yang uangnya udah banyak, uangnya itu akhirnya dia spending apa? Cari wanita simpanan. Saya cuma mau beritahu teman-teman ya, di luaran sana pejabat-pejabat bersih masih ada. Apakah harus kita memilih pejabat yang diterpa isu seperti ini teman-teman? Apakah kita mesti memilih pejabat yang tidak peduli kepada masyarakat? Apakah kita mesti memilih pejabat yang berasal dari tong sampah teman-teman ya? Yang sekolahnya itu tidak jelas teman-teman ya? Yang dimana kepeduliannya kepada masyarakat dipertanyakan. Jadi saran saya teman-teman ya, jangan ikut-ikutan karena presiden mendukung, terus kita masyarakat harus mempunyai opini dan dukungan yang sama terhadap presiden tersebut. Tidak, teman-teman ya. Kita harus smart, kita harus lihat siapa orang ini. Ya, karena yang namanya Indonesia sekarang, ini kepolisian dimasukin kemana-mana, mantan kepolisian. Terakhir baru ada lagi yang namanya Iwan Bule atau Muhammad Iriawan dijadikan komisaris utama Pertamina, teman-teman. Dia ketika menjabat di PSSI aja berantakan teman-teman itu. Ya, saya kasih tahu. Ya, Muhammad Iriawan itu juga diisukan dekat kepada bandar judi terbesar Indonesia, teman-teman. Ya, jadi kita lihat bagaimana pemerintah itu tidak serius untuk menghapuskan judi online. Nggak ada itu bullshit. Ya, saya kasih tahu teman-teman, bullshit itu. Ya, mereka hanya lip service. Kalau mau mereka menghapuskan itu gampang sekali teman-teman. Ya, bukan hanya memblokir websitenya. Kalau blokir website, besok bikin website baru. Lu tangkap dong gembongnya. Gembongnya kan jelas itu siapa. Pendanaannya lu sikat di situ, selesai. Ya, inilah kadang nggak ada keseriusan, yang ditangkap siapa? Selebgramnya, orang-orang komdiji, yang mana itu orang level bawah. Saya kasih tahu teman-teman, yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal Mabes. Itulah yang melindungi judi online. Ya, dan yang lebih parah lagi teman-teman ya,
bukan hanya dari kepolisian, termasuk kejaksaan juga nggak ada yang berani. Kenapa teman-teman? Saya kasih tahu nih sebuah berita yang biar teman-teman bisa buka mata teman-teman ya di situ. Ini ada berita teman-teman yang dimana teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Berjudul Jaksa Agung sebut ribuan anggotanya bermain judol. Ribuan anggota kejaksaan bermain judi online. Adakah dari ribuan ini yang berpangkat tinggi di kejaksaan? Tentu ada. Bahkan jenderal main judi online. Bagaimana kalau mereka main judi online, mereka suka judi, terus suruh mereka memberantas? Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau dia suka main kok dia berantas. Dibilang di sini bahkan ya Jaksa Agungnya bilang anggotanya bermain judol hanya iseng katanya. Dijawab oleh Ketua MUI, masa isengnya langgar hukum dan langgar norma? Teman-teman bisa bayangkan itulah bejatnya aparat penegak hukum kita. Aparat penegak hukum kita merasa bila itu adalah aparat, dia melanggar undang-undang. Bos, bermain judi itu sudah melanggar undang-undang loh. Pasal 303 KUHP, KUH pidana itu sudah dia langgar. Ada ancaman pidananya 10 tahun. Ya, masa anggotanya dia melanggar pidana, dibilang nggak apa-apa, hanya iseng. Ya, jadi apa ini kekebalan hukumkah di sini? Bagaimana aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari judi online bisa memberantas judi online? Mustahil. Itu yang disebut orang Arab hil yang mustahil, ya. Kalau bahasa Cinanya itu ya moyung, ya. Nggak mungkin itu. Kalau bahasa Inggrisnya bullshit itu. Jadi teman-teman, ya, Jaksa Agung, kepolisian, itu kagak ada niat mereka untuk membersihkan hukum. Yang ada mereka tebang pilih. Kalau mereka sekarang nangkap Tom Lembong, ngurusin timah, kasus timah, itu adalah tebang pilih. Itu bukan penegakan hukum. Karena kenapa? Masa yang kena Tom Lembong seorang? Kan nggak mungkin. Kalau memang ada kesalahan di situ pasti berjamaah. Situ teman-teman ya. Timah mereka sudah mau ngusut RBT. RBT sudah dipanggil. Habis susut RBT tidak lama apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah Kejaksaan Agung digeruduk ya oleh Brimob dan diakui oleh Jaksa Agung bahwa dia disatronin oleh Brimob. Apa yang terjadi berikutnya? Stop. Penyidikannya stop, udah nggak naik lagi ke atas. Ya, disinilah kita lihat bagaimana seorang Jaksa Agung nggak punya nyali, nggak punya kejantanan. Ya, Jaksa Agung tuh hanya beraninya sama masyarakat kecil, teman-teman. Ya, kepada hal-hal yang misalnya kenapa Tom Lembong dia berani? Karena Tom Lembong tidak memiliki kekuasaan lagi sekarang. Ya, berada pada pihak posisi yang kalah, yaitu Anies, teman-teman. Coba berani nggak dia melabrak pendukungnya Jokowi atau pendukungnya Prabowo? Saya yakin dia pun akan kencing di celana di situ. Ya, jadi teman-teman, saya ingin masyarakat supaya tahu kenyataannya. Jangan kita lihat berita yang ada di media dan kita langsung ambil aja mentah-mentah, teman-teman. Karena sebagian besar di situ sudah dipoles dan sudah dibikin bagaimana yang enak untuk didengar untuk masyarakat. Ya, dan mereka menutup-nutupi hal-hal buruk, buku-buku hitam yang ada. Oke, terima kasih teman-teman dan salam cerdas hukum.